Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang Muhammad sebagai nabi dan manusia biasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Burido dan rekan-rekan saya Rifan Mujtahid Muhannad dan Lela Resda Elif Maghfirah. Yang pertama, Muhammad sebagai manusia biasa atau bashar. Dalam Quran surat Fussilat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wawailul lil musyrikin, yang menjelaskan tentang bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya seorang manusia biasa atau bashar. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bashar adalah penyebutan manusia yang bermakna manusia secara biologis. Artinya, semua hal yang terkait dengan biologis manusia, seperti manusia butuh makanan, butuh minum, butuh istirahat, dan butuh nikah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, yang artinya dari Anas bin Malik berkata, ada 3 orang yang mendatangi rumah-rumah istri Rasulullah dan bertanya tentang ibadah Nabi. Dan setelah diberitakan kepada mereka, mereka berkata, ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan ibadah Rasulullah. Padahal bukankah dosa beliau telah diampuni di masa lalu dan akan datang? Salah seorang dari mereka berkata, sungguh aku akan sholat malam selama-lamanya. Dan kemudian yang lain berkata, kalau aku maka sungguh aku akan berpuasa ad-dahar, puasa setahun penuh, dan aku tidak akan berbuka. Dan yang lain berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikahi selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW datang dan menghampiri mereka seraya berkata, kalian berkata begini dan begitu, adapun aku demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka dan sholat dan juga tidur serta menikah wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukanlah dari golonganku. Selanjutnya, Muhammad sebagai Rasul. Rasulullah SAW adalah manusia biasa, sama hanya dengan kita. Hanya saja Nabi Muhammad mampu menyesuaikan perannya sesuai dengan wujud apa sedang beliau gunakan. Ketika dalam keadaan manusia biasa, maka beliau mampu memberikan nasihat-nasihat yang bisa diterima oleh manusia biasa seperti kita. Selain itu, wujud lain dari Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi dan rasul, di mana diketahui bahwa seorang nabi dan rasul tingkatannya berbeda dengan seorang manusia biasa. Hal ini bisa dianalogikan dengan seseorang yang memiliki jabatan dengan seseorang yang tidak memiliki jabatan. Pertanggungjawabannya akan berbeda seiring dengan fasilitas yang diberikan kepadanya. Seperti itu pun Nabi, karena seorang nabi memiliki tugas-tugas tertentu yang Allah berikan kepadanya. Sudah tentu dengan tugas-tugas itu Allah juga memberikan beberapa fasilitas untuk mewujudkan tugas itu. Dalam hal ini, Muhammad sebagai seorang nabi, maka perkataan, perbuatan, tingkah laku dan semua yang berasal darinya harus senantiasa terjaga. Karena apapun yang berasal darinya selaku seorang nabi dan rasul, maka itu akan menjadi sebuah acuan bagi umatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara. Peristiwa Baiat Aqobah pertama dan kedua adalah landasan pertama bagi otoritas kepemimpinan Muhammad di Madinah. Di Aqobah Mina, sebanyak 12 laki-laki penduduk Yasrib menemui Nabi, menyatakan masuk Islam. Dalam baiat ini, mereka mengakui kerasulan Muhammad dan berjanji kepada beliau tidak akan menyembah selain Allah dan menyekutukannya, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, membunuh anak-anaknya, tidak akan berbohong kepada Nabi. Jika mendustakan dihukum dengan tebusan atau kafarot serta siksa di akhirat. Ketika rombongan ini kembali ke Yasrib, Nabi menunjuk Mus'ab bin Umair
menyertai mereka, sekaligus ia mengajarkan Islam kepada mereka. Sejak itu, umat Islam semakin banyak di kota ini. Hal ini terbukti pada musim haji tahun 622 Masehi, datang serombongan haji sebanyak 73 orang, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum. Mereka didampingi oleh Mus'ab bin Umair. Kedatangan mereka kali ini untuk mengajak Nabi berkenan hijrah ke Yasrib. Pertemuan inilah yang terjadi pada baiat kedua, di mana mereka mengakui Nabi sebagai pemimpin mereka dan akan menjaga keselamatan beliau dan para pengikutnya. Berdasarkan dari baiat inilah, Nabi memerintahkan kaum muslimin Mekah agar hijrah ke Yasrib, kemudian disusul oleh beliau bersama Abu Bakar. Keduanya tiba di Yasrib 16 Rabiul Awal atau 20 September 622 Masehi. Kedatangan Nabi Muhammad disambut dengan sukacita, dianggap sebagai pemimpin yang berpengaruh besar di Madinah. Di antara mereka sebelumnya sering terjadi pertentangan dan permusuhan. Sementara menurut ahli sejarah, belum cukup 2 tahun dari kedatangan Nabi di kota itu, dideklarasikannya suatu piagam yang mengatur suatu kehidupan dan hubungan antar komunitas yang merupakan komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Langkah pertama dan kedua ditujukan untuk konsolidasi umat Islam. Langkah-langkah beliau berikutnya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Untuk ini, Nabi membuat kesepakatan tertulis atau piagam yang menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban atas semua golongan dalam kehidupan sosial politik, dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan Nabi untuk menangani dan memutuskan segala perbedaan pendapat yang timbul di antara mereka. Langkah-langkah Nabi menurut Watt telah menciptakan situasi baru dalam menghilangkan atas memperkecil pertentangan di antara suku-suku di Madinah. Beberapa peneliti dan penulis barat mengakui kesuksesan beliau sebagai seorang pemimpin. Michel Harsch dalam bukunya menempatkan beliau sebagai ranking pertama pemimpin dunia, sedangkan Robert Bellah sebagai seorang sosiolog politik menyatakan bahwa bukanlah Amerika yang memulai pemerintahan demokratis, akan tetapi justru Nabi Muhammad telah melakukannya sejak 14 abad silam. Bellah membahas hal ini dalam perspektif modernitas. Menurut Bellah, pada masa itu sebenarnya terlalu dini untuk menetapkan pemerintahan demokratis. Muhammad tidak memulai dakwahnya dalam sebuah kerajaan dunia yang besar dan terorganisir dengan baik, tetapi hanya dalam sebuah masyarakat kesukuan yang belum mencapai struktur politik yang disebut negara. Ia tidak terlalu harus banyak menjalin hubungan dengan tatanan politik yang ada untuk menciptakan hubungan yang baru. Lebih jauh, dalam sebuah masyarakat di mana hampir semua hubungan penting dinyatakan dalam rangka ikatan keluarga, Muhammad harus mengembangkan suatu organisasi politik yang dapat mengatasi ikatan-ikatan keluarga. Di sini saya sependapat dengan Bellah. Meskipun dasar pelaksanaan demokrasi kepemimpinan Nabi Muhammad yang berbasis teologis berbeda dengan demokrasi barat yang bersifat humanistik dan sekuler, saya pikir elemen-elemen yang menjadi substansi demokrasi itu adalah musyawarah, persamaan, keadilan yang merata, penghargaan terhadap HAM, dan kekuasaan adalah amanah yang harus ditanggung jawabkan kepada publik. Semuanya itu telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah dan berhasil membangun masyarakat madani atau civil society dan menjadi inspirasi negara modern. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sebagai hakim. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah banyak mengambil putusan baik yang bersifat administratif ataupun yudisial. Putusan itu ada yang dijatuhkannya sendiri dan ada yang diputuskan oleh sahabat suruhannya. Memang kendati Muhammad telah diakui menjadi pemimpin negara Madinah, pada mulanya tidak serta-merta orang-orang menjadikannya hakim. Tradisi jahiliyah yang memberikan kebebasan kepada pihak yang bersengketa untuk memilih orang untuk menyelesaikan perkara tampaknya terus berlangsung. Hanya saja ketika salah seorang dari mereka tidak puas terhadap putusan tersebut, ia mengajukan sengketa itu kepada Nabi. Banyak perkara yang diputuskan sendiri
hukumnya oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan prinsip negara hukum yang ditetapkannya. Prinsip negara hukum yang ditetapkan Rasulullah adalah tidak ada putusan hukum yang dijatuhkan kecuali ada dasar hukumnya. Kemudian hukum yang bertentangan dengan nilai moral maka batal secara otomatis. Kemudian hukum harus menjamin kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan perorangan. Lalu penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya Nabi Muhammad sebagai komandan perang. Selama hidupnya Rasulullah SAW telah menjalankan perannya sebagai nabi, pembuat hukum, pemimpin agama, hakim, komandan pasukan, dan kepala pemerintah sipil. Semuanya menyatu dalam diri Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya Rasulullah dan kaum muslimin tidak membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi mereka terus-menerus memprovokasi, melecehkan, bahkan berusaha membunuh beliau. Maka kaum muslimin bersiap membalas perlakuan mereka, terlebih setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menolong mereka. Kaum muslimin pun segera mengatur strategi untuk membalas perlakuan mereka. Perang sebagai angkatan perang Islam terdiri dari kaum Muhajirin, kaum Ansor, suku Aus dan Khazraj, dan orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Pengelompokan pasukan menjadi satu pasukan inti dengan dua sayap mengapit di depan dan belakang. Telah dikenal sejak zaman Nabi SAW, bukan berasal dari tradisi Bizantium. Rasulullah juga menggunakan strategi perang untuk menghadapi musuhnya. Beberapa strategi yang digunakan Rasulullah adalah 1. Membentuk pasukan khusus dan intelijen. Kemudian yang kedua, bermusyawarah untuk mendapatkan strategi yang tepat. Ketiga, membangkitkan semangat juang kaum muslimin. Kemudian menunjuk jenderal perang pilihan untuk membawa bendera, melakukan perang urat syaraf terlebih dahulu, lalu mengangkat pejabat sementara di negaranya, di Madinah, karena Rasulullah akan pergi berperang. Lalu memilih panglima handal dan terpilih dalam perang tanding. Terus infeksi pasukan, kemudian memilih posisi yang strategis. Selanjutnya, membahas tentang beberapa minat, hobi, dan hal-hal yang dibenci Muhammad dalam kapasitas sebagai manusia biasa. Muhammad adalah sosok inspiratif sepanjang masa, bukan saja karena agama yang dibawanya, namun sisi pribadinya yang memang bersahaja. Di usia sebelum 40 tahun, Muhammad hanyalah manusia biasa yang proses kehidupannya bisa dijadikan inspirasi. Sirah Nabi Muhammad mempunyai banyak keistimewaan, sehingga semakin memudahkan kita untuk menggali berbagai hal yang terkait dengan sisi kehidupan beliau untuk dijadikan pijakan. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib sampai beliau berusia 8 tahun. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib selama hampir 40 tahun. Ketika berusia 12 tahun, beliau telah dikenalkan dunia bisnis oleh pamannya yaitu Abu Thalib dengan melakukan perjalanan bisnis ke wilayah Syam. Dalam perkembangan selanjutnya, beliau terus menekuni profesi sebagai pedagang sampai dewasa. Oleh karena itu, banyak kaum Nabi Muhammad di Mekah yang mempercayakan pengelolaan perdagangannya kepada Muhammad SAW, sampai beliau dijuluki sebagai Al-Amin, yang artinya terpercaya. Kemudian adapun hobi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki hobi berolahraga, karena olahraga merupakan kebutuhan hidup setiap manusia, karena olahraga membawa pengaruh baik terhadap perkembangan jasmani manusia. Dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa Rasulullah hobi berolahraga seperti berkuda, memanah, dan berenang. Rasulullah SAW banyak memerintahkan berolahraga. Dalam hadis yang diriwayatkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau SAW memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengajari anak-anaknya berenang, memanah, dan menunggang kuda. Kemudian, adapun hal-hal yang dibenci Nabi Muhammad. Dalam sebuah kitab Riyadus Shalihin,
Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu an. Hadis tersebut berbunyi, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya. Dan sungguh yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya denganku pada hari kiamat adalah al-sasarun dan al-mutasyaddiqun serta al-mutafahikun. Yang pertama, al-sasarun yaitu orang yang banyak celoteh dan suka membual. Bulan pertama ini adalah pembual atau pendusta yang banyak bicara, yang perkataannya mengandung kebohongan dan tipuan. Kalau bicara seenaknya, kurang menjaga adab, dan menyela pembicaraan orang lain. Yang kedua, al-mutasyaddiqun, yaitu orang yang suka bicara berlebihan kepada orang lain. Golongan kedua ini adalah orang yang banyak bicara yang berlebihan, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Mereka hanya ingin dipuji, tetapi tidak jarang pula perkataannya mengandung unsur menghina. Yang ketiga, yaitu al-mutafahikun, orang yang suka membesarkan diri. Golongan ketiga ini adalah orang yang sombong dan angkuh. Contoh kesombongan yang pertama adalah ketika iblis menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu ia pun dikeluarkan dari surga. Yang kedua, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Raja Namrud yang menyetarkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dimatikan oleh seekor nyamuk. Itulah golongan orang yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.